This is a Chucky Beat production. Saya Dian Finawati, saya lahir di Bandung tanggal 25 Juni 2002. Saat ini saya bersekolah di SMK Negeri 7 Bandung dan kelas 11 analisis pengujian laboratorium. Halo, nama saya Ari Wicaksana Pratama. Saya bersekolah di SMK Negeri 7 Bandung. Saya di sini kelas 11 ambil 3, yaitu analisis pengujian laboratorium. Dan saya anggota dari kelompok 3, yaitu kelompok kita. Terima kasih. Nama saya Ihsan Sia. Saya bersekolah di SMK Negeri 7 Bandung, kelas 11 APL 3, analisis pengujian laboratorium. Saya di sini menjadi anggota kelompok 3, yaitu kelompok kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pintar 11 ambil 3. Akan menjelaskan tentang Perjanjian regional. Selamat menyaksikan. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar orang, perorangan, atau antar kelompok untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan disepakati. Negara kita ini sangat membutuhkan kerjasama karena suatu negara mustahil akan menghidupi rakyatnya tanpa ada campur tangan dari negara lain. Kerjasama Ada banyak sekali hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain, seperti perdagangan antar negara, kerjasama dalam bidang politik, kerjasama dalam bidang teknologi, kerjasama dalam bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Mengenai isi kerjasama regional, sebenarnya hal ini tidak bisa dibakukan mengingat isi perjanjian atau kerjasama merupakan hak dari perilaku kerjasama, dan masing-masing kerjasama internasional memiliki isi atau bahasannya masing-masing. Namun, biasanya ada beberapa poin yang menjadi pokok bahasan dalam kerjasama regional. Poin-poin inilah yang akan menjadi hasil dari kerjasama regional. Biasanya, dari bahasan-bahasan akan memunculkan kebijakan-kebijakan tertentu. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan tertentu atau wilayah yang berdekatan. Beberapa kebijakan yang biasanya muncul sebagai hasil dari kerjasama internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penetapan peraturan serta perjanjian penanaman modal yang bertujuan untuk memperkuat posisi tawar-menawar negara anggota ketika menghadapi negara yang lebih maju. Yang kedua, tujuan dari kerjasama regional ini tentunya adalah untuk menyejahterakan negara-negara yang termasuk ke dalam anggotanya. Ada banyak sekali tujuan kerjasama regional, dan tujuan tersebut disesuaikan dengan kepentingan masing-masing wilayah. Adapun secara umum, tujuan dari kerjasama regional adalah memajukan negara-negara anggotanya, yakni negara yang berada di suatu wilayah. Adapun beberapa tujuan kerjasama regional yaitu yang pertama, untuk memasarkan produk negara-negara anggota. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan meningkatkan hubungan ekonomi di antara negara-negara anggota. Yang keempat, untuk menjalin persahabatan antara negara-negara anggota. Manfaat yang akan kita dapatkan dari kerjasama regional yaitu 1. Menambah keuntungan negara. Suatu negara dapat mengenalkan produk yang dihasilkan dalam negara itu kepada negara-negara tetangga. Dengan demikian, suatu negara bisa menjalin hubungan perdagangan yang lebih luas, banyak lagi dengan pasar yang lebih luas. Dengan demikian, keuntungan yang bisa didapatkan akan lebih banyak. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Hubungan antar negara ini seperti halnya hubungan persahabatan. Dengan menjalin kerjasama antar negara, maka akan semakin banyak peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan berbagai hubungan lainnya
di luar hubungan kerjasama tersebut. Apabila suatu negara dilanda bencana, maka negara yang lain pun bisa memberikan bantuan. 3. Memasarkan produk dalam negeri. Kerjasama antar negara bisa menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan produk lokal agar dikenal lebih luas. Yang keempat, meningkatkan ilmu dan pengetahuan dan teknologi dengan sering berkumpul dan sharing. Maka suatu negara akan bisa mencontoh negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi supaya lebih maju dan juga lebih modern. 4. Contoh kerjasama regional. Yang pertama, ada EU atau European Union. Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara yang ada di Eropa. Organisasi ini bergerak dalam bidang pemerintahan, yakni sebagai badan otonom di antara negara federal dan organisasi internasional. Yang kedua, ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC ini merupakan organisasi kerjasama ekonomi yang bersifat terbuka, informal, tidak mengikat, yang dibentuk sejak tahun 1989. Anggota dari negara-negara ini adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Selanjutnya, ada ASEAN yang merupakan kerjasama negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Pelopor berdirinya ASEAN salah satunya adalah pemimpin negara Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. Yang keempat, NAFTA atau North America Free Trade Area. NAFTA adalah kawasan perdagangan Amerika bebas. NAFTA ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan bebas yang berlaku bagi negara-negara di Amerika Utara. Yang kelima, AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Organisasi ini bergerak dalam bidang perdagangan bebas di antara negara-negara anggota areanya.